Ya, sesi 8. Inisialisasi array, ya. Nah, ini dia. Kalau tadi kita punya variabel yang tunggal. Nah, sekarang ada variabel array. Variabel array ini adalah satu variabel di dalamnya bisa kita sekat-sekat. Misalnya kita kasih nama panjang. Nah, satu nama panjang ini, nama variabel, bisa kita sekat jadi panjang yang ke-1, panjang yang kedua, panjang yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita sekat jadi satu variabel, disekat-sekat, ditaruh, bisa taruh satu lagi. Persekatnya itu bisa kita isikan data. Oke, Anda perhatikan lagi. Nah, sekarang kita lihat nih. Head, meta, title sudah ya. Ini Anda perhatikan. Link, rel, kemudian style sheet, tipenya tag, garis miring CSS, hrefnya ini. Nah, ini adalah kita menggunakan CSS yang eksternal. Jadi ada satu file yang namanya modul 6 strip 8 CSS mesti kita buat nih. Kita lihat apa isinya nanti. Kemudian scriptnya tidak kita tulis di head, tetapi kita panggil lagi script source-nya modul 8 JS script. Ini file lagi, jadi kita taruh di file eksternal juga. CSS file eksternal, scriptnya juga di file eksternal, ya. Nah, Anda perhatikan di HTML-nya cuma ada scriptnya ada, CSS-nya ada, kemudian ada tampilannya. ID output 1, ID output 2. Oke. Nah, ini HTML-nya. Dokumen HTML. Kemudian file scriptnya ini. Nama filenya ini tadi modul 06 garis bawah 8.js JavaScript, ya. Nah, isinya sama. Kita isi misalnya function start, ya kan? Ada kurung buka, function start dimulai dari nomor 4 atau baris 4, ditutup pada ini. Anda perhatikan. Output array function startnya panjang rupanya ya. Mana dia? Akhir dari function start mana dia? Nah, ini 24. Nih garis anunya. Kurung tutupnya. Jadi baris 24 sampai dari akhir dari fungsi start, mulainya baris 4 kurung kerawal, akhirnya di baris 24. Oke. Di dalam function start ada function lagi. Kita lihat di sini. Ini function start, ini variabel global, variabel lokal untuk start, ya. Ada for ini satu, akhir for, kemudian ada for lagi. Anda perhatikan ini 0, ada i juga, tapi ada for lagi, tapi ini variabelnya n. N1 i, N2 i, ya. Ada for-nya 1, 2. Kemudian ada fungsi output array. Ini fungsi. Jadi dalam fungsi start ada fungsi lagi output array. Output array, nah ini isinya array N2 dan seterusnya ya. Kemudian ada judul keluaran, fungsi output array. Jadi output array yang dipanggil, ini manggilnya fungsinya di sini. Ya. Anda perhatikan 24 tadi habis ya fungsi startnya ya. Jadi manggil dia. Fungsi output array-nya mulai di baris 29. Dipanggil di baris 23. Fungsi array-nya mulai baris 29. Diakhiri, Anda perhati fungsi output array mulai 29, akhirnya nih, akhirnya 44. Akhir fungsi array. Ada for juga, ya. Ada for, ada variable content dan seterusnya, ya.
Kemudian ya ada konten plus sama dengan. Jadi isi anu itu bisa kita simpan dalam satu variabel, kemudian ditambah lagi gitu ya. Oke. Nah, part 6 selesai untuk JS nih. JavaScript. JavaScript-nya kita buat jadi panjang sekali, jadi nggak mungkin kok kita taruh di dalam dokumen HTML-nya. Kita pisahkan, manggilnya begini. Bersembilan nih, link, rel, ini baku, harap ini nama file CSS, ya, untuk manggil CSS-nya. Nah, script-nya source, ini nama file script. Harus ada begini. Kalau nggak bisa pakai ini, file ini di luar kan, nggak bisa dipanggil. Oke, itu di dokumen HTML-nya, kemudian ya, ada dokumen JS-nya, sampai ini ya. Nah, CSS-nya ini, CSS-nya tabel ini, ya, ada tabel, TD, TH dan seterusnya. Ini file CSS modul 8. Kita lihat hasilnya. Kalau kita jalankan, nih, kita perhatikan. Array 1, indeksnya mulai 0, nilainya 0. Indeks array 2, ini, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, menggunakan isinya itu berupa dari variabel for-nya ini, ya. Isi dari i, ya. Tampilannya begini. Array 1 begini, kemudian array 2. Ini nampilnya gimana? Ada di mana? Di HTML-nya. HTML-nya kan ini. Nah, ini kan HTML-nya. HTML-nya ini. Nah, output 1, output 2. Oke, output 1, output 2. Anda perhatikan fungsi start. Nih. Oke, mana dia? CSS output 1, output 2. Nah ini. Output array, ini output 2. Output array ini kan fungsi yang ada di mana dia output 1, output array. Output array ada di fungsi di atas. Nama file array ada ini, terus for. Nah ini. Output array manggilnya nih ya. Nah, manggil output 1. Output array-nya sendiri tulisannya mana dia? Fungsi output array mana? Ini. Anda perhatikan nih. Function output array. Ini fungsinya mulai dari sini sampai 29 sampai ini 44. Ini fungsi output array. Nah, parameternya ini array n2 dokumen id output 2. Output 2, output 1. Dokumen by ID berarti tulisan output 1 ini harus ada sama dengan yang di HTML ini. Ya, misalnya Anda ganti ini luaran 1, ya. ID-nya luaran 1. Maka di sini ya, ini mesti ganti luaran 1. Jadi huruf ini atau kalimat ini, kata ini harus sama yang di sini. Karena ini di HTML dokumennya, jadi kalau ini nggak sama nggak akan nampil dia di fungsinya, nggak bisa. Oke, array n1 ini tulisan, ya, tanda petik, maka tampilannya akan begini. Tulisannya ini array n2, oke. Mana tadi? Ya, ini.
manggil 2 kali. Ini manggil output array-nya RN2, kemudian output 2 ini ya. Dan seterusnya. Begitu juga di sini. Manggil function start. Nah ini. RN1 output 1 dipanggil output array kan. Ini judul HTML-nya di sini sama N1 dari ini fungsi for-nya. Oke. Kemudian yang keduanya ini N2 judul tadi ya. Output 2, maka begini dia. Oke. Sampai di situ. Nah, agak susah ini emang udah mulai array ya.